Salam persekutuan Philadelphia. Salam kasih dalam Kristus Kepala Gereja bagi sidang jemaat yang diberkati pelihara oleh Tuhan. Atas cinta kasih, campur tangan dan pertolongan dari Dia serta pemeliharaan yang dikerjakannya bagi kita, maka biarlah segala puji, hormat, syukur selayaknya kita peruntukkan, persembahkan hanya kepada Dia. Sebab Dialah yang layak menerima segala yang terbaik dari hidup kita. Puji nama Tuhan. Saudara, di tengah kondisi situasi semacam ini, kita butuh hubungan baik dengan Tuhan, sebab hanya Tuhanlah yang mampu untuk menolong kita dari setiap kekhawatiran, ketakutan, kebimbangan dan lain sebagainya yang menghantui kehidupan kita. Itu sebabnya saudara, saya mengajak kita, mari kesempatan ini kita membaca satu bagian kebenaran firman yang tercatat di dalam Mazmur 25 ayat 14. Kita perhatikan bersama apa kata firman di sana sehingga menjadi satu kekuatan bagi kita, saudara, ya. Puji Tuhan. Saya akan bacakan firman-Nya, Mazmur 25 ayat 14. Demikian firman Tuhan. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Puji Tuhan, ayat ini sangat menguatkan kehidupan kita, bahwa bukan kita yang mau bergaul dengan Allah, tetapi Allah yang mau bergaul karib dengan kita. Siapa kita? Allah bisa bergaul dengan kita. Hanyalah orang-orang yang takut akan Tuhan yang bisa bergaul dengan Allah. Saudara, bahkan jauh lebih penting dari itu, ada sesuatu yang merupakan rencana Allah akan disampaikan kepada mereka. Tapi intinya, saudara, kita perlu dekat diri dengan Tuhan dengan cara mau bergaul dengan Allah. Kalau kita bergaul dengan kehidupan dunia, tentunya hidup kita menjadi rusak akibat dari pola hidup dunia. Tapi kalau kita bergaul dengan Allah, maka tentunya hidup kita dari rusak menjadi baik, bahkan sangat berkualitas karena pergaulan kita dengan Allah. Puji Tuhan. Ayat lain mengatakan, pergaulan yang buruk merusak suatu kebiasaan yang baik. Tetapi sebaliknya, pergaulan yang baik dengan Allah akan mengubah hidup yang rusak menjadi baik, bahkan berkualitas di hadapan Tuhan. Saudara ingat satu cerita tentang Henok. Saudara ingat suatu cerita tentang Nuh. Saudara ingat cerita-cerita bagaimana hubungan intim pergaulan mereka dengan Allah. Kita usah ambil contoh banyak. Misalnya kita ambil satu contoh, itulah Nuh. Nuh yang hidup di seputar kehidupan manusia-manusia yang sudah tidak lagi menghargai dan mencintai Tuhan. Hidup yang sudah rusak-rusakan akibat dari kejahatan semata yang menguasai hati dan pikiran manusia pada saat itu. Tetapi Nuh adalah suatu kehidupan yang mendapat kasih karunia karena bergaul dengan Allah. Nuh tidak terpengaruh dengan kehidupan seputarnya, sehingga dia tidak bergaul sembarang dengan kehidupan-kehidupan yang telah rusak, hancur pada saat itu. Itu sebabnya Nuh mendapat kasih karunia karena dia bergaul dengan Allah dan hidupnya adalah hidup yang benar, hidup yang tak bercela akibat dari pergaulan dengan Allah. Jadi seseorang yang bergaul dengan Allah, hidupnya hidup dibenarkan oleh Allah, hidupnya hidup yang tak bercela, hidupnya hidup yang mendapat kasih karunia dari Allah, saudara, akibat dari pergaulan dengan Allah. Itu sebabnya saudara perlu untuk bergaul dengan Allah agar kita masuk dalam satu keamanan dari Allah. Kita dibenarkan Allah, kita tak bercela dan kita mendapat kasih karunia. Saudara, isi dari kasih karunia perlu kita tahu bahwa Nuh yang bergaul dengan Allah, Allah menyatakan suatu perkataan kepada Nuh terkait rencana Allah, yaitu membangun sebuah batra. Dan intinya ketika batra ini selesai dibangun, yang masuk di dalam hanyalah Nuh sekeluarga. Kenapa? Karena Nuh yang bergaul dengan Allah. Tapi kehidupan manusia-manusia yang tidak bergaul dengan Allah, yang hidup hanya dengan penuh kejahatan semata, kata firman Tuhan dalam Kejadian pasal 6, tidak diselamatkan masuk dalam bahtera itu. Namun Nuh yang hidupnya bergaul dengan Allah, saudara, jaminannya diselamatkan oleh Allah dengan cara Allah itu sendiri. Itu sebabnya di tengah situasi kondisi semacam ini, saudara, perlu pergaulan intim dengan Tuhan agar keamanan dari Tuhan dinyatakan atas hidup kita. Puji Tuhan. Saya pikir saya tidak perpanjang, kita akan ketemu pada momen-momen berikutnya. Tuhan memberkati kita semua.